Pelajaran dari Mika bin Yimla, suara minoritas yang nggak bisa dibungkam. Saudaraku, kisah Nabi Mika bin Yimla ini saudara bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1-28 dan 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 27. Siapakah Mika bin Yimla ini, saudaraku? Mika bin Yimla bukanlah nabi terkenal dengan kitab-kitabnya yang tebal, saudaraku. Tapi dalam satu momen penting dia berdiri sebagai satu-satunya suara yang beda dari 400 nabi yang ada di istana. 1:400 orang nabi, satu ini menjadi berbeda. Dan satu inilah yang disebut Mika bin Yimla. Dipanggil oleh 2 kerajaan bersekutu, yaitu Raja Ahab di Israel Utara dan Raja Yosafat di Yehuda, untuk menubuatkan tentang rencana perang melawan Ramot Gilead. Mika malah menyampaikan kabar buruk. Ini berlawanan dengan semua suara mayoritas nabi yang mengatakan bahwa mereka akan menang, bahwa pasukan gabungan Yosafat dan Ahab ini akan menang, saudaraku ya. Jadi semua nabi yang berjumlah 400 orang itu bilang sama Yosafat dan Ahab, "Gaskun raja, gaskun," gitu. Atau gas saja gitu. Artinya lawan saja, pasti kalian menang ya. Tuhan akan kasih kemenangan. Tetapi Mika bin Yimla sampaikan hal yang lain, saudaraku, yang jelas berbeda. Jadi menarik, saudaraku ya, Nabi Mika bin Yimla ini bukan cari panggung, tapi dia menjaga kebenaran Tuhan. Dia tidak bisa dipesan pesan kenabiannya itu. Ya, biasa kan ada orang mau order pesan kenabian supaya menyenangkan hati raja saja, saudaraku. Nah, jadi Mika bin Yimla ini nggak cari selamat, tapi dia nyari taat sama Tuhan. Artinya dia mau menyampaikan apa yang benar-benar Tuhan sampaikan. Tidak seperti 400 nabi istana yang mengatakan sesuatu yang hanya ingin menyenangkan hati Raja Yosafat dan Ahab, saudaraku. Jadi Mika itu hidup di zaman yang penuh dengan kompromi, saudaraku. Nabi-nabi istana udah biasa menyesuaikan nubuat mereka supaya nyenangin raja. Itulah yang dihadapi oleh Mika bin Yimla ini, saudaraku. Dia melawan 400 nabi istana yang biasa nubuatnya itu menyesuaikan untuk menyenangkan hati raja saja. Ada istilah begini, saudara, asal bapak senang, ABS, asal bapak senang. Dalam hal ini, asal raja senang, kita sampaikan pesan yang buat raja senang saja, saudaraku ya. Jadi di dalam dunia perjabat-jabatan itu, saudara, biasanya bawahan itu hanya akan melaporkan yang menyenangkan hati atasannya, ya. Asal bapak senang, biar atasannya nggak marah-marah, saudaraku ya. Nah, nabi-nabi istana itu seperti itu. Waktu Ahab dan Yosafat bersekutu untuk berperang melawan Ramot Gilead, maka 400 nabi itu sepakat untuk kita samakan pesan nih, ya, bahwa Tuhan akan berikan kemenangan. Tapi Nabi Mika bin Yimla membawa pesan yang berbeda, saudaraku. Jadi kita lihat Nabi Mika bin Yimla ini hidup dalam konteks di mana Ahab, Raja Israel Utara, sangat jahat dan haus kekuasaan. Tapi dari satu sisi juga dia ada di zaman Raja Yosafat di Yehuda yang sangat rohani. Bahkan saya katakan kemarin ya, bahwa Yosafat itu banyak namanya dipakai oleh orang-orang karena memang nama yang bagus, rohani, saudaraku. Tapi dia punya kelemahan dalam beraliansi. Dia beraliansi dengan Ahab, bahkan menikahkan anaknya dengan anaknya Ahab. Ia bersekutu dengan Ahab lewat pernikahan dan peperangan. Jadi aliansinya Yosafat dengan Ahab ini menikahkan anak mereka berdua dan kemudian berperang bersama-sama gitu. Dan itu Tuhan tidak senang, saudaraku ya. Dalam situasi seperti inilah yang penuh kompromi, nabi-nabinya kompromi, rajanya kompromi. Dalam situasi seperti inilah Mika bin Yimla dipanggil Tuhan untuk menyampaikan suara profetik, suara kenabiannya. Suara yang minoritas di tengah 400 suara mayoritas, saudaraku. Dan Nabi Mika bin Yimla langsung berdiri tegas melawan arus, dia berdiri sendiri menegakkan kebenaran Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Mika bin Yimla ini, saudaraku? Yang pertama, kebenaran gak butuh mayoritas. Saya ulangi, kebenaran gak butuh mayoritas.
Mika nggak terintimidasi oleh jumlah 400 nabi yang bilang, oke, silakan pergi berperang Raja Ahab dan Yosafat, ya. Silakan pergi berperang, Tuhan akan berikan kemenangan. Ternyata itu pesan palsu, saudaraku. Pesan palsu. Dan Nabi Mika bin Yimla tetap berdiri tegak dengan suara Tuhan. Jadi kalau kita benar, saudaraku, kita nggak perlu jadi mayoritas. Ya. Jadi mayoritas tidak berarti itu kebenaran. Kebenaran itu bukan soal jumlah, tapi soal siapa yang kamu dengar. Apakah benar itu dari Tuhan atau hanya ingin menyenangkan hati seseorang saja. Jadi kebenaran itu enggak butuh mayoritas, saudaraku ya. Mika bin Yimla berani bicara kebenaran meskipun sendirian. Ya, bayangkan 1:400 orang, saudaraku. Kalau hitung-hitungan statistik ilmiah, kayaknya yang 400 orang ini yang lebih valid karena buktinya banyak, ya, sampelnya banyak nih. 400 orang nabi gitu kan. Jadi Mika bin Yimla hanya sendirian, saudaraku. Tapi di sini kita belajar bahwa kebenaran itu tidak butuh mayoritas. Mika sendirian melawan 400 orang nabi yang bilang, kamu pasti menang Raja Yosafat dan Ahab. Tapi dia nggak takut jadi minoritas, saudaraku. Ya. Kalau itu berarti berdiri bersama dengan Tuhan, mengapa kita takut jadi minoritas? Itulah yang Mika bin Yimla lakukan, saudara. Dia punya prinsip seperti itu. Kalau memang Tuhan berdiri bersama dengan saya, mengapa saya harus takut jadi minoritas? Bayangkan 1:400, saudaraku. Bukan 1:4, 1:400, saudara. Jadi secara statistik ilmiah ini Mika bin Yimla sepertinya yang salah gitu ya. Kok beda sendiri gitu ya. Tetapi kebenaran gak butuh mayoritas. Dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 14 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan. Menarik ya saudaraku, di tengah kompromi 400 nabi istana, satu orang Nabi Mika bin Yimla mengatakan, sesungguhnya yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan. Dari sini kita dapat pelajaran penting bahwa jadi suara Tuhan di tengah arus massa itu butuh nyali, saudaraku ya. Jadi suara Tuhan di tengah mayoritas yang berbeda dengan kita itu butuh nyali. Dan Mika bin Yimla punya nyali itu, punya keberanian itu, saudaraku. Yang benar itu enggak selalu populer memang. Yang benar itu enggak selalu populer. Dan yang populer belum tentu benar. Jadi jangan hanya suka dengar pesan-pesan yang populer, asal raja senang, asal bapak senang, saudaraku. Karena kebenaran itu tidak selalu butuh yang mayoritas. Yang kedua, saudaraku, dari sini kita belajar, kita harus bicara apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang orang mau. Ya, kita harus belajar untuk bicara apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Waktu kita dipanggil atau waktu Mika bin Yimla dipanggil, Mika bin Yimla ini ditekan untuk ikut arus, saudaraku. Ya, bayangkan sekarang saudara pikir ya, 400 nabi istana itu kayak nego-nego, lobby-lobby ke Mika bin Yimla gitu. Udahlah ikut aja gitu ya. Lu sendiri, kita 400 orang gitu ya. Kalau dia pakai bahasa sekarang, statistiknya gimana ini? Nggak mungkin kamu benar gitu ya. Udah yang penting raja senang. Ikut aja lah gitu ya. Kira-kira kayak gitulah bahasa yang situasi yang kita bisa bayangkan, saudara ya. Tapi jawabannya Mika bin Yimla apa, saudaraku? Apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan kuperkatakan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan kukatakan. Jadi Nabi Mika bin Yimla berani bicara apa yang Tuhan mau, saudaraku. Bukan apa yang orang mau. Bukan asal bapak senang, asal raja senang, saudaraku. Jadi jangan jadi pengeras suara harapan manusia. Kita jadi toaknya manusia untuk menyenangkan hati manusia. Tapi jadilah toa, jadilah corongnya kehendak Tuhan yang benar. Meskipun itu harus melawan arus yang besar, saudaraku ya. Lebih baik dimusuhi manusia daripada berkompromi dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sungguh-sungguh taat, saudaraku, pada kehendak Tuhan. Jangan mau hanya menyenangkan hati manusia saja. Dan ini yang penting, jangan jual integritas demi persetujuan manusia. Jangan jual integritasmu demi persetujuan manusia. Sebelum muncul, Mika bahkan dibisiki sama petugas istana, saudaraku. Jadi memang sudah ada lobby-lobby.
ya, sudah ada lobi-lobi, sudah dibisiki sama petugas istana ya. Semua nabi bilang Ahab akan menang, maka kamu ikutin aja gitu. Itu kisahnya, saudara bisa baca itu ya. Jadi pegawai istana, petugas istana udah bisik-bisik sama Nabi Mika bin Yimla ini ya. Dengar ya. 400 orang nabi itu sudah ngomong sama Ahab dan Yosafat bahwa dia akan menang. Jadi kamu mending ikutin aja ya. Nggak usah sok-sokan suara berbeda ya. Tapi Mika bin Yimla menolak untuk dimanipulasi. Dia tetap teguh mengatakan apa yang Tuhan katakan, itu yang akan kukatakan. Dia nggak menjual integritasnya untuk diterima atau disukai, saudaraku. Nah, ini menjadi tantangan kita. Apakah kita menjual integritas kita, menjual kebenaran yang kita pegang, menjual nilai-nilai yang kita pegang hanya supaya kita diterima dan disukai. Nah, dalam pergaulan seringkali kita menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah supaya kita bisa diterima oleh orang-orang, supaya kita disukai. Oleh sebab itu menjadi relevan itu bukan berarti kita menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah, saudaraku. Seperti Kristus waktu dia ada di bumi, dia bergaul dengan orang-orang berdosa tapi dia tidak menurunkan nilai kerajaan Allah. Dia tidak menjual integritasnya supaya dia diterima atau disukai. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Jadi jangan jual integritas kita hanya supaya kita diterima atau disukai. Ya. Dia tahu, Nabi Mika bin Yimla tahu bahwa lebih baik masuk penjara karena jujur daripada berbelas kasihan atau daripada bebas karena kompromi. Lebih baik masuk penjara walau karena bisa bikin raja marah mendengar pesan Tuhan yang benar. Lebih baik saya masuk penjara daripada saya bebas karena kompromi dengan suara Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa suara profetik itu nggak bisa dibungkam, saudaraku. Suara kenabian itu nggak bisa dibungkam oleh tekanan sosial, politik, bahkan tekanan ekonomi yang ada, saudara. Jadi suara kebenaran itu seringkali bertentangan dan acap kali bertentangan dengan kemauan banyak orang. Dan suara kebenaran itu tidak bisa ditekan oleh tekanan sosial, tekanan politik, dan tekanan ekonomi. Itu yang kita bisa pelajari, saudaraku. Yang kedua, bicara apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Dan yang ketiga, saudaraku, taat bisa bikin kita di penjara, tapi itu lebih baik ya. Karena nubuatnya yang jujur, saudaraku, ya bayangkan 1:400. Akhirnya Nabi Mika bin Yimla di penjara gitu. Tapi dia tetap nggak tarik omongannya. Nggak waktu Raja Ahab ngomong, apa kamu bilang kita nggak menang? Ini 400 orang bilang kita menang nih. Kamu bohong ya. Masukkan dia ke penjara gitu. Oh enggak Raja, enggak. Ternyata saya salah dengar nih. Kayaknya yang 400 itu yang benar gitu. Enggak begitu, saudaraku. Nabi Mika bin Yimla enggak tarik omongannya. Kesetiaannya kepada Tuhan lebih besar daripada ketakutannya terhadap akibatnya, saudaraku ya. Lebih baik dipenjara karena benar daripada bebas karena dusta. Itulah prinsip Nabi Mika bin Yimla. Lebih baik dipenjara karena benar daripada dibebaskan karena dusta. Taat itu bisa mahal dan ketidaktaatan bisa lebih fatal. Saya ulangi, saudaraku ya. Ketaatan itu mahal, tapi ketidaktaatan akan mendatangkan sesuatu yang lebih fatal. Jadi saudaraku, setia kepada Tuhan walaupun diperlakukan tidak adil itu penting. Dan itu sudah dicontohi oleh Nabi Mika bin Yimla. Dan apa hasilnya dia bicara jujur, saudaraku? Dia di penjara, dia dikasih makan air, tekanan, dan roti kesusahan. Karena dia di penjara, dia dituduh menyampaikan pesan pesimisme. Karena 400 nabi ngomongnya optimis, menang. Ya, pasukan gabungan Yosafat dan Ahab pasti menang. Tapi Nabi Mika bin Yimla, 1 orang lawan 400, dia dituduh menyampaikan pesan yang pesimis. Akhirnya dia dijebloskan di penjara, saudaraku ya. Tapi Nabi Mika bin Yimla nggak cari pembelaan. Dia tahu dia berurusan dengan Tuhan yang mengutus dia. Dari sini kita mengerti bahwa kesetiaan bukan diukur dari enaknya hasil, saudaraku. Perhatikan, kesetiaan bukan diukur dari enaknya hasil, tapi dari konsistensi kita menyampaikan kebenaran. Kesetiaan tidak diukur dari enaknya hasil, tapi dari konsistensi kita
menyampaikan kebenaran. Saudaraku, yang keempat kita pelajari, jangan kompromi demi relasi dan posisi. Yosafat salah langkah karena berelasi dengan orang yang menolak Tuhan, dalam hal ini Ahab, saudaraku ya. Dan Nabi Mika bin Yimla menjadi suara Tuhan yang mempertanyakan dan mengkonfrontasi hal itu kepada Raja Yosafat. Hubungan yang salah bisa bikin kita kehilangan arah, saudaraku. Sama seperti Raja Yosafat ditegur oleh Nabi Mika bin Yimla karena dia bersekutu dengan Ahab. Dan hubungan yang salah ini bisa bikin kita kehilangan arah, saudaraku ya. Kalau relasi bikin kita kompromi dengan iman kita, itu bukan hubungan yang sehat. Saya ulangi ya. Kalau relasi kita buat kita kompromi dengan iman kita, maka itu tanda itu bukan hubungan yang sehat, saudara. Dan itu merupakan jebakan yang halus untuk membawa kita menjauh dari Tuhan. Jadi jangan kompromi demi relasi atau posisi, saudaraku. Nah, saudaraku, di zaman suara minoritas dianggap musuh, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Mika bin Yimla ini. Orang yang gak takut beda, orang yang gak takut dijauhi, bahkan orang yang tetap setia kepada firman Tuhan meski resikonya harus merugikan dirinya sendiri karena dia harus dipenjara. Dan di zaman yang serba diplomatis ini, saudaraku, Tuhan mau menanyakan kepada kita semua, maukah kalian memiliki keberanian seperti Mika bin Yimla? Walaupun dia minoritas di tengah mayoritas, dia tetap berani menyuarakan kebenaran itu. Baru-baru ini heboh di media sosial, seorang hamba Tuhan besar di Indonesia ini, saudaraku, ya, yang waktu diwawancarai oleh seorang dokter YouTuber gitu ya, dia mengatakan bahwa semua agama sama saja gitu ya. Lalu dokter itu menanyakan balik, kalau semua sama saja kenapa Pak Pendeta nggak masuk server ini gitu ya, agama ini? Dan dia jawab, ya karena saya masih suka makan B2 gitu, saudara. Ya mungkin itu bercanda atau bagaimana, saudaraku ya, tapi jadi terkancing sendiri gitu ya. Karena dia tidak berani menyuarakan kebenaran, saudara. Jelas tidak semua orang Tuhannya sama. Hanya satu Allah yang benar, Tuhan Allah Israel. Yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus berani berdiri tegak di atas kebenaran. Meskipun kita minoritas, sama seperti Mika bin Yimla. Satu orang lawan 400. Secara statistik 400 yang mungkin valid, tapi satu orang ini mengatakan, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadaku. Apakah kita berani bertindak seperti itu, saudaraku? Mari kita berdoa.